Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Selamat datang kembali dalam channel Setia Belajar. Namun sebelum pembelajaran dimulai, terlebih dahulu kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni Ya, Alhamdulillah pada hari ini kita sudah masuki tema 8 lingkungan sahabat kita, subtema 2 perubahan lingkungan, pembelajaran 5. Namun sebelum pembelajaran dimulai, terlebih dahulu kita melihat apa tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Jadi setelah melihat video pembelajaran kali ini, diharapkan siswa mampu mengidentifikasi urutan peristiwa dalam teks non-fiksi dengan benar. Siswa dapat menjelaskan hasil analisis dampak siklus air terhadap kehidupan dengan benar dan percaya diri. Siswa mampu menyebutkan berbagai iringan tari dengan benar. Nah, coba perhatikan gambar tersebut, gambar di atas ya. Ini gambar apa? Ya, jadi ini yang pertama menunjukkan peristiwa. Apakah gambar di atas? Jadi gambar ini menunjukkan peristiwa apa? Iya. Jadi pada gambar tersebut menunjukkan peristiwa terjadinya kekeringan di mana tanah-tanahnya tidak ada tumbuhan yang tanahnya mengalami kekeringan ya, tumbuhan tidak ada yang tumbuh. Nah, pernahkah daerahmu mengalami peristiwa seperti pada gambar itu? Jadi apakah kalian pernah mengalami kekeringan seperti pada gambar? Ya, biasanya terjadi pada musim kemarau ya. Seperti ini. Nah, apa yang dapat kamu lakukan dalam menghadapi peristiwa seperti pada gambar? Jadi apa kira-kira yang akan kamu lakukan? Iya, tentunya ketika kita mengalami hal seperti ini, yang pertama sebaiknya kita bersabar akan cobaan sambil kita berdoa semoga Allah menurunkan hujan. Jadi dengan adanya hujan, tumbuh-tumbuhan dapat hidup tumbuh dengan subur. Nah, selain itu kita bisa menghemat air. Nah, ayo membaca. Jadi mari anak-anakku kita membaca. Jadi materinya bacaannya tentang tari suling dewa. Air merupakan sumber kehidupan. Ketika hujan tidak turun dalam waktu lama, bencana kekeringan dapat melanda suatu daerah. Saat itu banyak kegiatan manusia terganggu karena berkurangnya air bersih akibat kekeringan. Nah, banyak cara dilakukan masyarakat untuk menghadapi bencana kekeringan, misalnya di Desa Bayan, Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ketika musim kemarau tiba, tokoh adat atau sesepuh adat Desa Bayan melakukan ritual lewat tarian, yaitu tari suling dewa. Tarian tersebut merupakan sarana permohonan doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar hujan segera turun. Jadi tari suling dewa. Nah, berdasarkan bacaan tadi, nah, bisakah kalian menjawab pertanyaan ini? Berasal dari masyarakat mana tari suling dewa? Iya, jadi tari suling dewa berasal dari masyarakat Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Nah, keadaan apa yang melatar belakangi dilakukannya tari suling dewa? Iya, jadi masyarakat menarikan tari suling dewa saat kekeringan melanda daerahnya. Nah, begitu pentingnya air bagi kehidupan manusia. Jika siklus air berputar lancar, ketersediaan air di muka bumi ini akan terjaga. Tersedianya air di bumi menjamin berlangsungnya kehidupan. Nah, tari suling dewa merupakan sarana bagi masyarakat Lombok Utara untuk memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa supaya diturunkan hujan. Jadi ini tari suling dewa termasuk tarian. Nah, apa saja tari daerah yang kamu ketahui? Jadi setiap daerah biasanya memiliki ciri khas tari daerah. Seni tari di Indonesia, daerah menggambarkan tradisi dan tata cara kehidupan penduduk di suatu daerah. Tarian biasanya menjadi ciri khas pertunjukan pada upacara adat atau peristiwa penting. Nah, berikut beban di Indonesia. Jadi ini adalah tabel tari daerah di Indonesia, sudah kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya beserta dengan lengkap dengan gambar tariannya.
Jadi ini setiap daerah di provinsi yang ada di Indonesia, jadi 34 provinsi yang ada di Indonesia memiliki tari khusus. Nah, ini untuk tari Sulawesi Selatan itu ada tari kipas dan tari bosara. Nah, setiap daerah tersebut mempunyai pola lantai yang menjadi ciri khusus. Jadi pola lantai itu tuh garis yang dilewati oleh para penari. Nah, berikut pola lantai tari sedati dari Aceh. Nah, ini bentuknya ada pola langkah lurus, kemudian pola langkah segi 4, pola langkah bentuk U, pola langkah siksak, pola langkah bentuk S, pola langkah segitiga, pola langkah segi 4 silang. Nah, penyajian tari lebih lengkap dengan iringan. Nah, biasanya diikuti dengan iringan ya. Jadi iringan tari merupakan salah satu unsur pertunjukan tari. Ada iringan tari yang berasal dari tubuh manusia. Nah, ada juga iringan tari yang berasal dari berbagai alat musik yang dimainkan. Nah, iringan tari yang berasal dari tubuh manusia, misalnya tepuk tangan, hentakan kaki, dan suara-suara dari mulut, atau siulan atau nyanyian. Jadi, iringan tari yang menggunakan alat musik, ada yang berupa alat musik tradisional, seperti pada gambar di samping, dan ada juga alat yang berupa alat musik modern. Nah, demikianlah ringkasan materi pada hari ini. Semoga semuanya bisa dipahami dengan baik. Ingat untuk mengerjakan tugas tepat waktu untuk melatih kedisiplinan kalian. Ingat untuk tetap menjaga kebersihan, kesehatan, dan gunakan masker jika keluar dari rumah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.